Saya mau ke Pak Melki lagi. Pak Melki, sekarang kita bicara soal bagaimana nasib para pekerja yang sudah telanjur di PHK. Tadi kita dengarkan bersama ya, jumlahnya tidak sedikit, 375 ribuan paling tidak dari sektor formal yang sudah di PHK. Sudah ada program Kartu Prakerja yang juga disebut sebagai semi bansos yang sudah digulirkan oleh pemerintah, juga program-program lain dari sejumlah kementerian. Anda melihat ini adalah solusi yang sudah efektif untuk bisa membantu para pekerja yang sudah di PHK? Dalam kondisi pandemi semacam ini, tentu bantuan langsung pemerintah semacam Kartu Prakerja itu sangat penting. Sehingga kemarin Pak Presiden sudah menyampaikan, Menko Perekonomian Pak Erlangga juga sudah menyampaikan bahwa seluruh data yang ada di Kemenaker akan diverifikasi lebih lanjut, sehingga melalui diverifikasi oleh BPJS Tenaga Kerja ya, sehingga program Kartu Prakerja ini akan diprioritaskan bagi pekerja-pekerja yang sudah terkena PHK, termasuk yang dirumahkan secara bertahap ya. Jadi dalam situasi semacam ini itu kebijakan dan implementasi semua program, termasuk Kartu Prakerja itu pasti akan mengalami evaluasi, dan kalau melihat sikap Presiden dan dilaksanakan nanti oleh Menko Perekonomian, Kartu Prakerja akan lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan pekerja yang sudah dirumahkan atau terkena PHK tadi. Pak Andi Gani, Anda melihat soal ini seperti apa? Anda sendiri? Saya melihat kepada pemerintah dan DPR, ada satu hal yang memang kadang kita lupa bahwa ada pekerja harian. Ini kan kita bicara mengenai pekerja formal. Kebetulan saya sebagai Presiden Komisaris BUMN PTPP, perusahaan konstruksi, itu kan mempekerjakan belasan ribu bahkan puluhan ribu pekerja harian untuk mengerjakan proyek konstruksi yang dilakukan di seluruh Indonesia. Tentu yang harus kita pikirkan bagaimana dengan nasib pekerja harian. Nah ini saya sampaikan juga kepada pemerintah pada beberapa waktu lalu saya ketemu Pak Jokowi, Pak, bahwa ada satu hal PR kita, bahwa yang kita bahas sekarang adalah pekerja formal yang terikat dengan peraturan kerja dan hubungan industrial. Bagaimana dengan pekerja harian yang punya keluarga juga yang harus ditanggung? Nah, Presiden menanggapi dengan cepat bahwa diberikan stimulasi bantuan sosial, melibatkan Pemda dan segalanya. Tapi memang persoalannya adalah bagaimana kita mempunyai data yang akurat dengan jumlah pekerja harian yang terdampak oleh COVID-19. Nah, ini yang memang harus ada kerjasama yang sangat kuat antara Pemda untuk memberikan data kepada pemerintahan pusat, juga Kemenaker, Serikat Buruh, untuk kita menemukan formula bagaimana pekerja formal, bagaimana pekerja informal. Ini kan dua sektor ini yang tidak boleh kita lupakan. Ada formal dan informal yang memang jumlahnya sangat besar. Betul, setuju. Informasi berikutnya ini soal masih tentang makroekonomi. Bank Dunia atau World Bank memasukkan Indonesia ke negara berpenghasilan menengah ke bawah alias lower middle income country. Posisi ini turun kelas karena pada 1 Juli 2020 atau tepatnya 1 tahun lalu, Bank Dunia menaikkan status Indonesia jadi upper middle income country atau negara berpenghasilan menengah atas. Penurunan kelas disebabkan gross national income per kapita Indonesia tahun 2020 yang turun menjadi $3.870 dari per kapita pada tahun 2019 yang sebesar $4.050 Amerika Serikat. Ekonom mengingatkan penurunan kelas berpotensi menaikkan bunga utang Indonesia ke depan dan situasi yang tidak menguntungkan saat COVID-19 tidak terkendali. Saat pandemi. Di tengah berbagai kendala, berbagai cara dilakukan semua pihak agar kegiatan belajar di masa pandemi tetap berjalan optimal. Sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan sekolah selama pandemi corona memiliki sejumlah tantangan, baik bagi orang tua dan siswa. Kebutuhan kuota internet tentunya menjadi tambahan biaya yang mesti dikeluarkan orang tua untuk belajar anaknya. Seperti yang dialami FC, orang tua siswa yang mengeluhkan biaya pembelian kuota internet bagi anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Dalam kondisi ekonomi yang menurun, hal ini tentunya jadi kendala bagi orang tua. Paketnya enggak sanggup katanya. Jadi masalah paket ya? Iya, paket. Apalagi kan ada yang SMA anak kan.
otomatis dia kan pakai juga, nggak SMA. Sementara keuangan kita sekarang lagi drop. Biasa dagang, sekarang nggak dagang. Menurut siswa, komunikasi jarak jauh tak optimal dibanding dilakukan secara langsung. Aldo, kira-kira lebih suka mana? Belajar dari rumah apa belajar langsung di sekolah? Di sekolah. Di sekolah. Kenapa di sekolah, Aldo? Langsung bisa ngomong ke guru jika nggak tahu. Kalau lewat sini bisa aja kan ada orang lain yang mau ngomong juga. Berarti kesulitannya hanya nanti cara berkomunikasinya saja ya, tidak biasa sama seperti yang ada di tidak seperti yang ada di kelas gitu, Aldo ya.